Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Ali Gufron, mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2 Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut akan mempresentasikan materi mengenai sejarah perkembangan kelembagaan pendidikan Islam, mulai dari periode klasik, modern hingga kontemporer. Mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Melalui materi ini kita akan memahami bagaimana lembaga pendidikan Islam berkembang mengikuti perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Sebelum membahas sejarah perkembangannya, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pendidikan Islam. Secara umum, pendidikan Islam adalah proses membimbing, mendidik, dan mengembangkan potensi manusia berdasarkan ajaran Al-Quran dan Sunnah agar menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, berilmu, berakhlak mulia, serta mampu mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, setelah itu kita akan mendefinisikan tentang sejarah perkembangan pendidikan Islam dari abad klasik, modern hingga kontemporer. Secara umum, kelembagaan pendidikan Islam adalah lembaga atau institusi yang menyelenggarakan pendidikan berlandaskan nilai-nilai Islam yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah dan juga ijtihad para ulama. Tujuan utamanya bukan hanya mendirikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta mampu mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Jika dilihat secara filosofis, pendidikan Islam memandang bahwa manusia harus dikembangkan secara utuh. Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada kecerdasan intelektual, tetapi juga pada pembinaan akhlak, spiritual, dan juga karakter peserta didik. Contoh, kelembagaan pendidikan Islam terus berkembang daripada masa ke masa. Pada masa awal Islam terdapat kutab dan masjid sebagai pusat pembelajaran, kemudian berkembang menjadi madrasah, pesantren hingga perguruan tinggi Islam yang masih eksis sampai sekarang. Jadi dapat disimpulkan bahwa kelembagaan pendidikan Islam itu adalah wadah untuk membentuk generasi yang berilmu, berakhlak, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Pemahaman ini menjadi dasar sebelum kita membahas perkembangan pendidikan Islam pada masa klasik, modern, dan juga kontemporer. Setelah memahami pengertian kelembagaan pendidikan Islam, selanjutnya kita masuk ke pendidikan Islam pada masa klasik. Pada masa ini dimulai sejak tahun 610 Masehi, yaitu ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama di Gua Hiro. Peristiwa tersebut menjadi awal lahirnya pendidikan Islam yang ditandai dengan turunnya perintah membaca dalam Al-Quran, yaitu Iqra, bacalah. Pada awal dakwah di Mekah, Rasulullah SAW mengajarkan Islam secara sembunyi-sembunyi di Darul Arqam, rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Di tempat inilah para sahabat mempelajari akidah, Al-Quran, dan akhlak sebagai dasar pendidikan Islam. Kemudian pada tahun 622 Masehi setelah hijrah ke Madinah, Masjid Nabawi menjadi pusat pendidikan. Masjid ini tidak hanya digunakan untuk beribadah tetapi juga sebagai tempat belajar, berdiskusi, dan membina masyarakat melalui sistem halagoh. Selanjutnya teman-teman, pada masa dinasti Abbasiyah tahun 750 sampai 1258 Masehi, pendidikan Islam berkembang semakin maju. Berdiri berbagai madrasah termasuk Madrasah Nizamiyah yang didirikan oleh Nizam al-Mulk pada tahun 1065 Masehi. Madrasah ini menjadi salah satu pusat pendidikan Islam yang melahirkan banyak ulama, salah satunya adalah Imam Ghazali. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam pada masa klasik berkembang dari pembelajaran sederhana di rumah hingga menjadi lembaga pendidikan yang terorganisasi. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan sebagai dasar membangun peradaban. Setelah mengetahui sejarahnya, selanjutnya kita membahas karakteristik pendidikan Islam pada masa klasik. Jadi pertama adalah berorientasi pada pembentukan akhlak. Pendidikan tidak hanya bertujuan memberikan ilmu, tetapi juga membentuk kepribadian dan akhlak yang mulia. Jadi kedua, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama pembelajaran. Dari kedua sumber tersebut berkembang berbagai disiplin ilmu seperti tafsir, hadis, dan fikih. Di sini juga
Ikut andil dalam ciri yang kedua ini adalah ijtihad para ulama. Selanjutnya, proses belajar menggunakan metode halakoh, yaitu guru mengajar dengan murid mengelilinginya sehingga suasana belajar lebih dekat dan interaktif. Pada masa ini juga lahir banyak ulama besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hambal, Imam Al-Ghazali atau Hujjatul Islam, yang pemikirannya masih menjadi rujukan hingga sekarang. Jadi, pendidikan Islam pada masa klasik menekankan keseimbangan antara ilmu, akhlak, dan adab sehingga berhasil melahirkan generasi yang berilmu sekaligus berkarakter. Setelah membahas masa klasik, selanjutnya kita masuk ke masa modern. Periode ini dimulai sekitar abad ke-19 ketika banyak negara Islam mengalami penjajahan sehingga sistem pendidikannya mulai mengalami pembaruan. Tokoh-tokoh pembaru seperti Jamaluddin Al-Afghani tahun 1838 sampai 1897, Muhammad Abduh tahun 1849 sampai 1905, dan Rashid Ridho Serai 1865 sampai 1935 mengajak umat Islam untuk memperbaiki sistem pendidikan dengan menggabungkan ilmu agama dan juga ilmu umum. Pada masa ini mulai diterapkan sistem kelas, kurikulum, ujian, dan jenjang pendidikan. Tujuannya agar pendidikan Islam mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan ilmu-ilmu Islam atau nilai-nilai Islam. Jadi, masa modern merupakan masa pembaruan pendidikan Islam agar mampu mencetak generasi yang beriman, berilmu, dan siap menghadapi perkembangan zaman. Pada masa modern, pendidikan Islam mengalami beberapa perubahan yang cukup signifikan. Ciri yang pertama adalah menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum, sehingga peserta didik tidak hanya memahami ajaran Islam, tetapi juga menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ciri berikutnya adalah menggunakan sistem pendidikan yang lebih terstruktur, seperti adanya kurikulum, sistem kelas, jenjang pendidikan, ujian, dan pemberian ijazah. Di Indonesia, perkembangan ini melahirkan berbagai lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, pondok pesantren modern yang tetap mempertahankan nilai-nilai Islam sekaligus mengikuti perkembangan zaman. Jadi, pendidikan Islam modern berusaha menyeimbangkan antara nilai-nilai keislaman dengan kebutuhan masyarakat modern sehingga lulusan-lulusan daripada lembaga-lembaga tersebut mampu bersaing tanpa kehilangan identitas dirinya sebagai seorang muslim. Selanjutnya kita masuk ke pendidikan Islam pada masa kontemporer, yaitu sekitar akhir abad ke-20 hingga sekarang ini. Pada masa ini, perkembangan teknologi dan globalisasi sangat mempengaruhi dunia pendidikan. Proses pembelajaran tidak lagi hanya dilakukan di ruang kelas, tetapi juga melalui internet, pembelajaran daring, dan berbagai platform digital. Bahkan saat ini teknologi seperti artificial intelligence atau AI juga memulai dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Namun di samping memberikan banyak kemudahan, perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan seperti penyebaran hoax, krisis moral, dan penyalahgunaan media sosial. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus mampu memanfaatkan teknologi secara bijak tanpa meninggalkan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Jadi, pendidikan Islam kontemporer dituntut untuk terus berinovasi, mengikuti perkembangan zaman, tetapi tetap berpegang teguh pada ajaran Islam sebagai pedoman utama. Setelah membahas pendidikan Islam kontemporer, selanjutnya kita melihat tantangan yang dihadapi saat ini. Tantangan yang pertama adalah pesatnya perkembangan teknologi yang menuntut lembaga pendidikan Islam untuk terus beradaptasi. Kedua, krisis moral, di mana peserta didik mudah terpengaruh oleh budaya dan informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, pendidikan Islam juga menghadapi persaingan global, sehingga lulusannya dituntut tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga memiliki kemampuan di bidang pengetahuan, teknologi, dan keterampilan lainnya. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus mampu menyeimbangkan antara kemajuan teknologi dengan pembinaan akhlak, sehingga dapat melahirkan generasi yang cerdas, beriman, dan berkarakter. Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, pendidikan Islam perlu melakukan beberapa upaya pengembangan. Pertama, memperkuat pendidikan karakter dan akhlak, sehingga peserta didik tidak hanya cerdas secara akademik,
tetapi juga memiliki moral yang baik. Kedua, mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan dan teknologi agar lulusan mampu menghadapi perkembangan zaman. Selain itu, kualitas guru juga perlu terus ditingkatkan, serta pemanfaatan teknologi harus digunakan sebagai sarana pembelajaran yang positif. Jadi, solusi pengembangan pendidikan Islam adalah memadukan nilai-nilai Islam dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pendidikan Islam tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kelembagaan pendidikan Islam terus mengalami perkembangan dari masa klasik, modern, hingga kontemporer. Pada masa klasik, pendidikan berfokus pada pembentukan akhlak dan ilmu agama. Memasuki masa modern, sistem pendidikan mulai diperbarui dengan adanya kurikulum, sistem kelas, dan penggabungan ilmu agama dengan ilmu umum. Pendidikan Islam memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, namun tetap berpegang pada nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Dari pembelajaran ini, kita dapat pahami bahwa pendidikan Islam mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas dan tujuan utamanya, yaitu membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah. Tutur kata dari saya, Nasrun minallah wa fathul karim wa bisyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.